Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk Financial Management Institution. Yang akan kita bahas pada sesi ini adalah dana pensiun. Nah, apa itu dana pensiun? Dana pensiun kalau diambil dari definisi yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, didefinisikan sebagai badan hukum, ya, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ya, jadi dana pensiun ini bentuknya adalah perusahaan, ya, perusahaan berbadan hukum. Badan hukum. Nah, perusahaan berbadan hukum itu bentuknya apa saja? Ada macam-macam, ada PT, perseroan terbatas, ada yayasan, ada koperasi, kemudian ada BUMN, bisa BUMN, maupun bisa BUMD. Ya, jadi dana pensiun itu dikelola oleh perusahaan dengan berbagai macam jenis. Kemudian perusahaan tersebut mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Apa itu manfaat pensiun? Ya, di sini di bawahnya ada definisinya. Saya ambilkan juga dari UU nomor 11 tahun 92. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala. Pembayaran berkala berarti rutin dibayarkan, ya, yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Jadi, manfaat pensiun ini adalah pembayaran berkala. Nah, pembayaran berkalanya diterima kapan? Diterima pada saat pensiun tentunya, ya. Pembayaran berkala diterima pada saat pensiun. Ya, apa itu pensiun? Pensiun itu kan pada saat masa kerja sudah habis. Ya, masa kerja sudah habis. Jadi, ini bukan gaji, ya. Kalau gaji kan diterima pada saat masa kerja masih berlaku, ya, pembayaran berkala. Tapi kalau pensiun itu pada saat masa kerja sudah habis. Kemudian sumber pembayaran berkala yang dibayarkan pada saat pensiun itu adalah iuran dari masing-masing anggota atau dari masing-masing karyawan, ya, iuran. Nah, besarnya iuran nanti tergantung dari program pensiun maupun dari masing-masing lembaga penyelenggara dana pensiunnya. Gitu. Berikutnya manfaat dana pensiun, ya. Manfaat pensiun bisa dibagi menjadi dua, manfaat dana pensiun. Bukan manfaat pensiun, ya, tapi manfaat dana pensiun. Yang pertama bagi penerima, ya. Tentunya pada saat kita bekerja di sebuah perusahaan dan kita tahu bahwa pada saat usia kerja kita besok sudah habis, tapi kita tetap bisa mendapatkan pembayaran atau pendapatan secara berkala, ya, itu akan memberikan rasa aman, ya. Ya, rasa aman. Rasa aman ini nanti pada akhirnya bisa meningkatkan motivasi. Ya, setidaknya yang saya lakukan ini bisa sustain, bisa berlanjut sampai pada saat saya sudah tidak bekerja. Ya, sustain, ya. Ini rasa aman ini kan penting bagi individu, ya. Kalau kita ingat di dalam teori Maslow, teori motivasi Maslow, jadi kan ada piramid, ya. Piramid, kemudian yang paling bawah itu adalah psikologi, kebutuhan fisik, ya. Kebutuhan fisik, makan, minum, dan lain-lain. Kemudian di atasnya itu adalah security. Ya, security. Security maksudnya pada saat saya sudah bisa makan saat ini, apakah saya bisa makan terus di masa depan? Atau pada saat saya sudah bekerja dan mendapatkan gaji, apakah gaji saya ini bisa saya pertahankan untuk jangka waktu yang lama? Itu ada security, dan itu penting bagi seorang individu dalam bekerja. Nah, dengan adanya dana pensiun, yaitu individu diberikan kepastian bahwa pada saat besok udah nggak kerja pun, Anda tetap bisa mendapatkan pendapatan yang sifatnya tetap dan berkala. Gitu. Kemudian bagi pemberi kerja,
fungsi dana pensiun adalah untuk atau sebagai media penghargaan kepada para karyawan. Jadi sebagai bentuk rasa terima kasih, sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan yang sudah bekerja kepada perusahaan, maka perusahaan memberikan manfaat dana pensiun. Kemudian bagi pemberi kerja, dana pensiun ini juga bisa memastikan bahwa rasa aman yang muncul di benak karyawan bisa mengurangi turnover karyawan. Turnover itu apa? Turnover itu pada saat karyawan resign ya, atau berhenti bekerja, kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lain. Turnover itu keluar masuknya pekerja. Ya. Nah, turnover yang tinggi ini kan tidak diinginkan atau dihindari oleh perusahaan. Kenapa? Karena pada saat turnovernya tinggi berarti kan karyawan baru kerja 1 bulan udah berhenti, perusahaan harus merekrut lagi, keluar biaya lagi, ngajarin lagi, kemudian udah diajarin, udah direkrut, kemudian 2 bulan nggak betah berhenti lagi, itu kan akan mengurangi produktivitas perusahaan dan itu tidak diinginkan atau dihindari oleh perusahaan. Jadi dengan memberikan rasa aman atau rasa pasti dengan adanya dana pensiun itu diharapkan secara tidak langsung bisa mengurangi turnover karyawan atau membuat karyawan lebih betah di perusahaan. Walaupun ada faktor lain yang bisa menyebabkan karyawan itu betah atau tidak, ya, tapi salah satunya adalah ini dana pensiun. Kemudian meningkatkan motivasi kerja dan tentunya meningkatkan citra perusahaan. Kalau ada dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B, yang satu memberikan dana pensiun, ya dana pensiun, dan yang satu tidak, maka ya kita bisa tahu mana perusahaan yang setidaknya lebih care terhadap karyawannya. Kita bisa tahu perusahaan ini bonafit apa enggak, karena kan untuk memberikan dana pensiun juga perlu pengelolaan tambahan. Kalau perusahaan ini tidak bonafit, tidak capable, pasti dia tidak mampu mengelola dana pensiun. Ya, artinya karyawan bekerja cuma diberi gaji pada saat udah masa bekerjanya udah habis, ya udah dibiarkan gitu. Ya, itu kan citranya bisa lebih tidak baik daripada perusahaan yang bisa memastikan karyawannya itu memperoleh dana pensiun di masa depan. Nah, kalau tadi sudah dibahas mengenai pengertian dari dana pensiun, di mana dana pensiun itu adalah perusahaan, kemudian kita bahas apa berbagai macam jenis pensiun. Ya, kalau definisi pensiun sendiri kan sudah selesai ya, berakhirnya masa kerja. Nah, cuma berakhirnya masa kerja itu banyak, ya, banyak bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 setidaknya ya, ada pensiun normal, ada pensiun dipercepat, ada pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Pensiun normal ini adalah pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang seperti yang ditetapkan perusahaan. Jadi ini ya, masa kerja habis sesuai dengan batas usia normal aja. Ya, misal kalau dosen itu kalau nggak salah di umur 60 tahun. Ya, kalau PNS itu di PNS normal itu di umur 55 tahun. Jadi pada saat umurnya 55 tahun maka ya udah pensiun, masa kerja habis, maka pada saat itu pensiun. Kemudian ada pensiun dipercepat. Pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tertentu. Ya. Jadi ini mungkin karena ada layoff. Ya. Layoff itu pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja, maka dipensiunkan istilahnya sebelum masa kerjanya. Kemudian pensiun ditunda. Pensiun ditunda merupakan pensiunan yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, jadi lebih cepat dari masa kerja yang seharusnya, namun usianya belum memenuhi syarat untuk pensiun. Nah, dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Ya, maksudnya misal usia pensiun normalnya itu adalah 55 tahun. Nah, pada saat karyawan ini umurnya 50 tahun, dia sudah meminta untuk pengunduran diri untuk memberhentikan masa kerjanya. Nah, ini di beberapa kasus kalau memang di skema pensiunnya memungkinkan, maka bisa jadi di usia 50 tahun dia sudah berhenti masa kerjanya,
dan dia tetap akan mendapatkan dana pensiun yang selama ini sudah disisipkan, ya, tapi dana pensiun baru diperoleh pada saat 5 tahun kemudian atau usianya sudah mencapai usia 55 tahun sesuai dengan masa kerja asli perusahaan. Ya, ini ilustrasi sederhananya kayak gitu. Jadi ditunda. Jadi enggak pada saat dia pensiun di usia 50 tahun kemudian hari berikutnya dia dapat dana pensiun, enggak, tapi ditunda sampai 5 tahun kemudian karena bisa menurut kebijakan perusahaan masa kerja normalnya itu 55 sampai umur 55 tahun. Kemudian pensiun cacat, pensiun yang diberikan bukan karena usia tapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan fisik sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Dan juga akan mendapat dana pensiun atau pesangon. Yaitu berbagai macam jenis pensiun yang bisa diperoleh. Setelah kita bahas mengenai berbagai macam jenis pensiun, sekarang kita bahas mengenai dua bentuk dana pensiun. Ingat, dana pensiun itu kan perusahaan. Ya. Dana pensiun itu perusahaan. Berarti di bagian ini kita akan membahas perusahaan yang mengelola dana pensiun itu apa saja. Ya. Yang pertama adalah DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Jadi DPPK ini lembaga penyelenggara dana pensiunnya adalah perusahaan tempat karyawan bekerja. Ya. Kalau dalam konteks yang sangat umum, misal PNS, negeri sipil, dia itu kan bekerja untuk negara ya, bekerja untuk negara. Maka penyelenggara pensiunnya siapa? Negara kan. Berarti pada saat masa kerjanya udah habis atau masuk usia pensiun, pemberi manfaat pensiunnya itu adalah negara. Pemberi manfaat pensiunnya adalah negara. Karena penyelenggara atau institusi utama di mana PNS bekerja itu adalah kepada negara, ya, kayak gitu. Atau dalam konteks yang lebih khusus lagi, misal ada perusahaan swasta, perusahaan B misal, kemudian ada karyawan A yang bekerja di perusahaan AB, ya. Biar nggak bingung, PT AB gitu ya. Dia kerja di sini. Ya, kemudian si PT AB ini memiliki program dana pensiun, ya, program dana pensiun. Sehingga nanti pada saat usia pensiun si A ini udah tercapai, masa kerja udah habis, maka PT AB ini berkewajiban untuk memberikan manfaat pensiun pada A. Nah, pertanyaannya dari mana sih sumber dana pensiun itu? Jadi PT AB itu memperoleh dana pensiun yang akan diberikan kepada A di usia pensiun itu dari mana? Dari iuran si A, ya. Dari iuran A. Biasanya dari potongan gaji. Ya. Jadi secara garis besar sih sebenarnya dana pensiun itu ya uang kita sendiri, uang karyawan sendiri. Uang karyawan sendiri yang bersumber dari gaji, kemudian dipotong sebagian, kemudian potongannya dikelola oleh pengelola dana pensiunnya. Dalam hal ini kalau DPPK berarti dikelola oleh perusahaannya. Ya, misal gaji 2 juta, diambil 50.000 per bulan. 50.000 per bulan ini dilarikan akan dikelola oleh perusahaan PT AB ini setiap bulannya, kemudian di akhir masa pensiunnya si A dia akan dikembalikan, ya, akumulasinya berapa. Nah, sebenarnya untuk dana pensiun sendiri dari masing-masing pengelola dana pensiun itu bisa memberikan skema pembayaran
manfaat pensiun yang berbeda-beda. Ada yang pembayarannya itu sekali, ya, secara akumulatif. Jadi misal PNS selesai di umur 55 tahun, ya, bisa dibayarkan. Ya, ini tapi untuk kasusnya untuk perusahaan, bukan PNS ya, ini contohnya usia PNS ya. Tapi untuk PNS itu dibayarkan setiap bulan. Nah ini 55 tahun dibayarkan sekali, akumulatif, atau dia bisa dibayarkan berkala. Ya, ada perusahaan yang memberikan opsi seperti ini, mau sekali atau berkala, terserah. Ya. Ini untuk DPPK, jadi penyelenggara dana pensiunnya atau pengelola dana pensiunnya adalah perusahaan tempat di mana karyawan itu bekerja. Kemudian ada DPLK, ya, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Ya, bank atau asuransi jiwa ini kan lembaga keuangan. Untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja, terpisah dari DPPK, bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Nah, DPLK ini prinsipnya itu adalah pihak ketiga. Jadi misal saya bekerja di PT ABC. Nah, PT ABC ini bisa punya DPPK, bisa tidak ya. Punya DPPK atau tidak, atau no DPPK. Ya kan? Dia bisa menyelenggarakan dana pensiun, bisa juga enggak. Ya. Nah, apakah pada saat tempat saya bekerja itu sudah menyelenggarakan DPPK, saya bisa atau tidak harus atau bisa punya DPLK? Bisa. Jadi ini jawabannya bisa. Saya juga bisa punya DPLK karena DPLK ini tambahan, ya, tambahan yang sifatnya opsional kalau misal perusahaan tempat kita bekerja itu sudah menyelenggarakan dana pensiun. Jadi kalau kita masih mau menambah dana pensiun, kita merasa kok secara saya hitung dana pensiun yang dikelola oleh DPPK nanti di usia pensiun saya kok saya rasa masih kurang ya. Maka saya akan menambah dana pensiun saya dengan mencari bank atau perusahaan asuransi yang menyediakan DPLK. Itu bisa. Jadi nanti sama kalau DPPK itu kan gaji saya akan dipotong secara rutin. Nah, di DPLK juga sama, pendapatan saya, tabungan saya akan didebet secara rutin. Ya. Kemudian kalau misal PT ABC tempat saya bekerja tidak menyediakan DPPK. Nah, setahu saya semua perusahaan berbadan hukum itu harus memiliki atau memberikan jaminan usia pensiun ya. Jadi kalau tempat saya bekerja itu tidak menyediakan pengelolaan dana pensiun, maka dia akan mencari DPLK. Untuk mengelola dana pensiun PT ABC. Ya. Bisa jadi karena PT ABC tidak memiliki sumber daya untuk mengelola dana pensiun, maka langsung dipihak ketigakan ke DPLK. Jadi pada akhirnya saya mau bekerja di perusahaan yang punya DPPK maupun tidak punya DPPK, tetap memiliki dana pensiun. Ya, bisa sifatnya double, DPPK plus DPLK, atau cuma DPLK saja. Ya. Kalau seperti di BRI, setahu saya BRI itu kan bank ya. Ya, pegawainya itu langsung dapat potongan, langsung dipotong gajinya untuk disalurkan ke DPLK-nya BRI. Ya, langsung disalurkan ke DPLK-nya BRI. Nah, untuk kasus perusahaan lembaga keuangan seperti bank atau asuransi jiwa, definisi DPPK dan DPLK ini menjadi agak melebur ya. Karena kan DPPK kan sifatnya adalah perusahaan non-keuangan yang menyediakan jasa pengelolaan dana pensiun. Ya kan?
Jadi perusahaannya sendiri menyediakan badan pengelola dana pensiun. Nah, kalau BRI kan ini sebenarnya ya dia menyediakan badan yang mengelola dana pensiun, tapi kalau penyelenggaranya itu adalah lembaga keuangan, dia bukan disebut sebagai DPPK, tapi DPLK. Nah, itu ya, jadi itu ada dua. Bisa diselenggarakan oleh perusahaannya sendiri, pengelolaan dana pensiunnya, atau diselenggarakan oleh pihak ketiga melalui bank atau asuransi. Berikutnya, setidaknya ada dua program pensiun yang umum dipakai di perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah. Ya. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, dan program pensiun iuran pasti. Ya, yang akan kita bahas pertama adalah program pensiun manfaat pasti dulu. Program pensiun manfaat pasti ini sering juga disebut sebagai Defined Benefit Plan. Defined Benefit Plan. Ya, artinya yang sama ya, rencana atas manfaat yang sudah didefinisikan, sudah disepakati. Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besaran uang pensiun. Jadi, program pensiun manfaat pasti ini secara sederhana adalah, kan, sudah dijelaskan di poin nomor 1 bahwa manfaat pensiun yang akan kita terima di akhir atau di periode pensiun itu sudah diketahui besaran jumlahnya. Ya, misal pada saat saya pensiun nanti saya akan mendapatkan uang 750.000 per bulan. Nah, ini manfaatnya sudah diketahui, manfaat pastinya. Ya. Tentunya perhitungan 750.000 per bulan ini sumbernya adalah dari gaji karyawan, dan besar kecilnya kepastian manfaat yang akan diterima akan ditentukan oleh banyak lamanya masa kerja dan besar penghasilan. Jadi nanti per karyawan bisa berbeda-beda, tapi setidaknya poin utama dari PPMP ini adalah, ya, ini kan kelebihannya menekankan pada hasil akhir, kemudian manfaat pensiun bisa diketahui di awal karena ditentukan terlebih dahulu. Ya, artinya kita udah tahu nih pada saat kita pensiun nanti kita akan mendapatkan pemasukan berkala pensiun per bulan berapa. Ya, jadi di awal udah disepakati, udah ada perjanjian dengan perusahaan pengelola dana pensiunnya. Nah, kekurangan dari program ini adalah perusahaan harus menanggung risiko apabila terjadi kekurangan dana. Nah, kan ini udah disepakati nih, bahwa nanti pada saat saya pensiun, saya akan mendapatkan uang 750.000 per bulan, di mana sumber dananya itu dari potongan gaji saya dan lain-lain. Nah, apabila di kemudian hari, di suatu masa di pertengahan sebelum masa pensiun terjadi permasalahan keuangan, ya, permasalahan keuangan sehingga ya, jumlah akumulasi dana pensiun yang dikelola itu tidak bisa menghasilkan uang pensiun 750.000 per bulan pada saat saya sudah pensiun, maka perusahaan tetap harus memastikan bahwa saya tetap mendapatkan uang 750.000 per bulan. Ya, bagaimana caranya? Caranya ya perusahaan harus mencari dana talangan kayak gitu. Ya, pada intinya karena sudah disepakati bahwa di akhir atau di masa pensiun saya akan mendapatkan uang 750.000 per bulan, ya perusahaan harus memastikan bahwa uang itu diberikan senilai yang sudah disepakati. Jadi kekurangan ini lebih dilihat dari sudut pandang si pengelolanya, pengelola dana pensiunnya, bukan dari sisi nasabah atau karyawan. Ya. Kalau kelebihan ini bisa dilihat dari sudut pandang penerima maupun pemberinya. Penerimanya dapat kepastian, pemberinya juga pasti ini akan harus
mengelola dan harus memberikan sebesar berapa. Tapi kalau kekurangannya ini lebih ke atau lebih dari sudut pandangnya si pemberi manfaat pensiunnya. Nah, programnya ini ada banyak sebenarnya, metodenya itu ada banyak, tapi saya tidak akan membahas secara detail ya, karena itu udah teknis ya. Ada yang namanya final average earning, kemudian ada yang namanya career average earning ya. Jadi bedanya programnya ini adalah dilihat dari metode penghitungan potongan iurannya dan metode penghitungan penentuan manfaat pastinya. Ya, jadi ada berbagai macam metode. Jadi 750.000 per bulan ini bisa dihitung menggunakan berbagai macam metode. Tapi saya nggak akan membahas ini lebih detail ya, bahas teknisnya. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Berbagai macam jenis program pensiun manfaat pasti itu apa aja, nanti akan keluar. Kemudian program pensiun yang kedua adalah program pensiun iuran pasti. Ini disebut juga sebagai benefit contribution pension plan. Ya. PPIP atau program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Jadi sumber manfaat pensiunnya nanti merupakan bersumber dari pengembangan dana pensiun. Nah, sumber dana pengembangan dana pensiun ini bisa dari potongan gaji karyawan dan bisa juga bersumber dari perusahaan. Jadi sumber dananya itu dari potongan gaji karyawan bisa juga dan juga dari kontribusi dari perusahaan. Kemudian uang itu kan dikumpulkan di sini. Nah, uang yang sudah dikumpulkan itu dikelola. Nah, sebagian ditabung, sebagian diinvestasikan. Nah, nanti besar kecilnya hasilnya itu akan menjadi atau menentukan besarnya manfaat pensiunnya. Ya, jadi manfaat pensiun ini merupakan akumulasi dari iuran yang ini di sini ditambah hasil pengembangan atau hasil investasi. Kemudian program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun dibayarkan pada iuran dibayarkan pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Money purchase plan ini pada intinya adalah program di mana jumlah iuran itu sudah ditentukan, ya, berapa money purchase plan ya. Jadi dia sudah ditentukan iurannya berapa persen dari karyawan, berapa persen dari pemberi kerja per bulannya. Kemudian dari sumber dana ini akan dikelola, disimpan, diinvestasikan, kemudian dihasilkan tambahan atau hasil dari investasi. Nah, dari hasil investasi kemudian disalurkan dalam bentuk manfaat pensiun, dibayarkan kepada si penerima pada saat usia pensiunnya sudah tercapai. Kemudian ada yang disebut sebagai profit sharing. Profit sharing ini adalah program pensiun yang sumber pembiayaan atau iuran bersumber dari persentase keuntungan, persentase laba yang diperoleh perusahaan, persentase laba sebelum pajak.
Jadi ini sifatnya profit sharing ya. Jadi ini lebih ke keluargaan istilahnya, karena karyawan juga mendapatkan kontribusi laba. Biasanya kan yang dapat kontribusi laba atau pembagian laba itu kan investor ya. Ini karyawan juga dapat. Kemudian di dalam yang ketiga, saving plan, program saving plan. Ini hampir sama dengan money purchase plan, di mana ditentukan dulu jumlah persentase iuran dari karyawan dan persentase iuran dari pemberi kerja. Cuma di sini untuk persentase iuran dari karyawan itu yang menentukan adalah karyawannya sendiri. Jadi dia berhak untuk atau memiliki kelonggaran untuk menentukan berapa persen nih yang akan saya jadikan dana pensiun. Ya, jadi kalau MPP yang ini kan dia sudah di perusahaan itu sudah punya hitungannya kan, oke, karyawan akan dipotong sekian persen, pemberi kerja akan memberikan kontribusi sekian persen. Jadi udah fix gitu. Tapi kalau di saving plan, persentase iuran dari karyawan itu relatif lebih fleksibel. Jadi karyawan diberikan wewenang untuk menentukan kamu mau dipotong berapa tiap bulannya. Ya, karena mungkin bisa jadi karyawan itu punya rencana untuk mengelola dana pensiunnya di luar program pensiun yang disediakan, kan bisa jadi. Karena kan banyak media lain untuk pengelolaan dana pensiun. Ya. Jadi saya rasa kalau saya dipotong 5% per bulan, itu saya cukup berat. Nah, maka saya turunkan menjadi 2% per bulan, masih ada sisa 3% dari gaji saya setiap bulan. Ini akan saya kelola untuk hal yang lain, yaitu keleluasaan yang diberikan oleh saving plan yang ada di program pensiunan iuran pasti. Jadi di sini fokusnya itu kepada iuran dan sumber iurannya. Kalau di program pensiun manfaat pasti itu kan sumber fokusnya kepada hasil akhirnya. Manfaatnya itu diterimanya berapa di masa depan. Fokusnya kan pada itu kan. Tapi kalau PPIP ini fokusnya pada iurannya, besaran iurannya, persentase potongan iurannya, sumber iurannya itu dari mana saja. Ini sudah saya bahas tadi ya, sistem pembayaran manfaat pensiun itu ada dua metode, dibayarkan sekaligus secara akumulatif atau lump sum. Yang kedua adalah pembayaran berkala atau annuity. Jadi pada saat sudah memasuki usia pensiun, si penerima pensiun diberikan hak untuk memilih ini uang pensiunnya mau dicairkan sekali langsung dalam bentuk lump sum atau dibayarkan berkala dalam bentuk anuitas. Ya, jadi ada opsi bagi penerima manfaat pensiunnya mau menerima uangnya itu dengan metode yang seperti apa. Kemudian ada manfaat lain dari dana pensiun, di mana manfaatnya juga bisa diterima atau dirasakan oleh keluarga pekerja. Nah, manfaat jaminan pensiun dalam bentuk uang tunai yang diterima setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, keluarga pekerja juga bisa mendapatkan pembagian atau manfaat dari dana pensiun dalam bentuk uang tunai dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda diterima oleh janda atau duda ahli waris peserta sang meninggal dunia, pensiun anak dan pensiun orang tua. Ya, banyak ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah ada metode lain dalam mempersiapkan dana pensiun? Apakah dana pensiun itu cuma bisa diperoleh melalui DPPK atau DPLK saja, Pak? Ya. DPPK, DPLK ini kan tadi asumsinya kalau saya bekerja, kemudian perusahaan yang tempat saya bekerja itu menyediakan pengelolaan dana pensiun, maka DPPK. Kalau saya bekerja tapi saya pengen dapat tambahan dana pensiun lagi dari luar yang disediakan oleh perusahaan, saya bisa mencari DPLK, ya kan? Apakah hanya dari sini, Pak, yang skemanya seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Ya, sebenarnya dana pensiun itu kita punya keleluasaan yang sangat besar ya, punya wewenang yang sangat besar untuk mengelola dana pensiun. Ya, contohnya paling sederhana, Pak, tabungan. Ya,
tabungan itu bisa menjadi model atau metode untuk pengelolaan dana pensiun. Jadi kita menabung aja. Saya nggak mau dipotong oleh perusahaan, saya nggak mau nyari di PHK, Pak. Saya mau nabung, boleh nggak? Boleh. Ya. Cuma masalahnya tabungan ini sangat liquid. Liquid itu artinya mudah diambil, ya kan? Nah, pada saat dana ini sangat liquid, mudah diambil, mudah dicairkan, maka ada kemungkinan ya, tabungan yang niatnya kita gunakan untuk dana pensiun itu bisa kita ambil untuk keperluan yang lain. Ya, misal ada handphone baru, kemudian wah di tabungan masih banyak nih uangnya. Kemudian ya udahlah buat beli handphone aja, padahal tujuannya adalah untuk dana pensiun. Jadi ini bisa, tapi resiko ketidak tercapaian dari tujuannya itu sangat tinggi ya. Maka tabungan itu umumnya biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ya, dana tabungan atau yang jangka pendek lah, sebulan, 2 bulan gitu. Tapi kalau pensiun kan masih 20-30 tahun lagi. Ya, tabungan, kemudian deposito itu kan sama aja. Ya. Kemudian saya juga bisa mempersiapkan dana pensiun saya dengan instrumen surat berharga. Instrumen surat berharga. Kalau saya secara pribadi, ya, karena saya PNS, saya sudah dipotong gaji saya untuk dana pensiun saya nanti. Saya juga punya, saya juga menyiapkan tambahan dana pensiun saya melalui surat berharga. Di khususnya saya pilihkan yang namanya reksadana. Kalau saya reksadana. Jadi setiap bulan saya rutin membelikan atau membeli reksadana dengan nominal yang sama setiap bulannya, dengan tujuan penggunaannya adalah untuk penggunaan pensiun di hari tua. Nah, jadi saya punya beberapa reksadana, yang satu buat dana pensiun, kemudian saya juga punya reksadana untuk dana sekolah anak saya. Nah, kemudian saya ini instrumen surat berharga juga bisa dibelikan saham. Bisa nggak saham buat beli pensiun? Bisa banget. Saham ini cocok untuk dana pensiun. Kenapa? Karena saham ini kan instrumen investasi jangka panjang sebenarnya. Jangka panjang. Dan pensiun kita itu kan masih sangat panjang. Ya, saya juga ada sebagian saham untuk dana kuliah anak saya besok. Ya, karena kuliah kan juga masih, anak saya masih bayi sekarang, jadi masih cukup lama. Ya, artinya sekarang balik lagi, banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mempersiapkan dana pensiun kita. Ya, bisa dengan menggunakan lembaga yang memang dikhususkan untuk mengelola dana pensiun, atau kita kelola sendiri. Cuma dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kalau kita kelola sendiri ini memang relatif lebih tinggi resikonya untuk kita cairkan di tengah-tengah ya. Karena misal kita lagi butuh uang dan lain-lain, udahlah pensiun kan masih lama, ini kan butuh uangnya sekarang, dicairkan. Berarti kan tujuan pensiunnya tidak tercapai nanti. Tapi kalau DPLK kan memang benar-benar baru bisa dicairkan pada saat masa kerjanya berakhir. Itu ya. Jadi dana pensiun ini sangat fleksibel sebenarnya. Bisa kita tempuh melalui lembaga keuangan ini, atau kita bisa kelola sendiri. Ya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk dana pensiun. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui grup ya. Silahkan ditanyakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.